Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Renata Caramana Kowal dengan NIM 2020-31071 dari kelas B S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas materi tentang kompresi pada data. Pengertian kompresi data. Kompresi sendiri merupakan sebuah cara dalam ilmu komputer untuk proses, mengubah atau memadatkan sebuah kumpulan data menjadi suatu bentuk file yang ukurannya lebih kecil untuk menghemat kebutuhan tempat penyimpanan sehingga lebih efisien dalam waktu mentransisikan atau pertukaran data tersebut. Jenis-jenis kompresi data. Terdapat dua jenis kompresi data, yaitu kompresi data berdasarkan output dan kompresi data berdasarkan mode penerimaan data yang diterima manusia. Kompresi berdasarkan output 1, lossless data compression, merupakan teknik kompresi data di mana data kompresi dapat dikompres kembali. Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan juga sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contohnya yaitu ChatIP, Radan 7 ChatIP. Pemakaian lossless data compression biasanya untuk akurasi data yang sangat penting seperti data teks, data program, dan email PNG. 2. Loss data compression merupakan teknik pemampatan data yang hasilnya tidak sama dengan data aslinya namun tidak menjadikannya masalah. Contohnya yaitu MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WM. Penggunaan teknik lossy data compression, data ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lossless data compression karena teknik lossy data compression hanya membuang bagian-bagian data yang kurang penting sehingga data yang dihasilkan masih bisa digunakan meskipun beberapa bagian dari data aslinya ada yang dihilangkan. Kompresi berdasarkan mode penerimaan data yang diterima manusia 1. Dialog mode merupakan proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima seakan berdialog real time seperti pada contoh video conference, di mana kompresi data harus berada dalam batas penglihatan dan pendengaran manusia. Waktu tunda, delay, tidak boleh lebih dari 150 ms, di mana 50 ms untuk proses kompresi dan dekompresi, 100 ms mentransisikan data dalam jaringan. 2. Retrieval mode merupakan proses penerimaan data tidak dilakukan secara real-time. Atau dilakukan fast forward dan fast rewind di klien. Dapat dilakukan random access terhadap data dan dapat bersifat interaktif. Kompresi teks dilakukan jika ada beberapa huruf yang sama yang ditampilkan berturut-turut. Kompresi audio merupakan salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio. Kompresi dilakukan pada saat pembuatan file audio dan pada saat distribusi atau pengiriman file dari audio tersebut. Tadi, kalian telah mendengar apa itu kompresi data beserta jenis-jenisnya. Tahukah kalian bahwa suara yang digunakan pada saat menjelaskan tentang kompresi data merupakan suara narasi otomatis yang sangat mirip dengan suara manusia yang asli, baik dari segi intonasi maupun bahasa yang digunakan. Nah, kemudian, bagaimana sih caranya membuat narasi otomatis ini? Tahukah kalian bahwa website yang digunakan ini juga gratis loh? Mari kita simak tutorial berikut ini. Pertama, buka browser kemudian pergi ke tts.prosa. Setelah itu, maka akan muncul beberapa hasil pencarian dari tts.prosa tersebut. Kemudian, pada bagian atas akan muncul tts.prosa.ai. Diklik pada bagian tersebut, maka akan muncul tampilan web dari Prosa Text to Speech. Terlebih dahulu, kita harus masuk pada web tersebut yaitu dengan cara mengklik pada bagian coba gratis. Kemudian kita diarahkan pada bagian login. Bagi yang sudah memiliki akun bisa mengisi bagian email dan password kemudian sign in. Tapi bagi yang belum memiliki akun, bisa lewat register di bawah itu. Setelah mengklik bagian register, maka kita diarahkan untuk mengisi bagian email, nama, password, organization, serta nomor HP. Pada bagian organization ini bisa diisi secara bebas.
Kalau dari saya diisi yaitu student, tapi bagi yang ingin mengisi dengan yang lain bisa juga, tetapi harus tetap diisi. Kemudian pada bagian nomor HP bisa diisi secara sembarangan karena kita tidak akan menerima verifikasi lewat nomor HP tersebut. Setelah itu, klik I'm not robot. Kemudian, klik pada bagian register. Setelah mengklik bagian register, maka akan muncul tampilan email verification. Untuk memverifikasinya ini, harus membuka terlebih dahulu email yang masuk, kemudian tekan verifikasi, maka akun tersebut akan terverifikasi. Setelah akun terverifikasi, maka kita akan diarahkan pada halaman dalam membuat narasi otomatis. Kemudian pada bagian kolom dalam mengisi teks, bisa diisi dengan teks yang akan kita buat menjadi narasi otomatis. Teks yang saya gunakan di sini yaitu teks yang teman-teman dengarkan pada awal video, yaitu tentang kompresi teks. Setelah itu, pada bagian suara, teman-teman bisa memilih suara siapa yang akan digunakan, bisa suara perempuan ataupun suara laki-laki. Kemudian pada nama file, bisa teman-teman isi sesuai dengan file yang kalian butuhkan. Setelah itu, scroll ke bagian bawah, maka akan muncul kotak bernama sintetis. Di sini karena saya sudah menggunakan narasi otomatis beberapa kali sehingga sudah tidak bisa lagi, karena memiliki batas kuota yaitu sekitar beberapa ribu karakter. Setelah itu, suara akan diproses dan teman-teman bisa mendengarkan suara tersebut lewat icon play yang ada di samping kanan. Dan untuk mendownload suara, teman-teman bisa mengklik icon yang berada di samping play. Sekian pembahasan saya tentang kompresi data, teks, dan audio, dan juga tutorial dalam membuat narasi audio atau narasi otomatis. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.